sebagian besar daripada masyarakat nelayan kita itu belum mendapatkan akses pembiayaan formal. Salah satu ekonomi kita sangat punya peluang besar dikembangkan, yaitu perikanan dan kelautan. Yang disebut dengan konservasi itu hanya urusannya jaga ikan, jaga hutan gitu ya, yang lain nggak boleh. Ini kan paradigma lama yang sebenarnya salah, keliru. Bagaimana kita membumikan spirit daripada ekonomi biru itu dalam praktek ekonomi kita yang ada hari ini, ya diawali dengan kearifan-kearifan lokal itu harus ditarik dalam konteks, dalam konsepsi ekonomi kita, dalam praktek pengelolaan sumber daya laut kita. Hello guys, welcome back to podcast Symbiosis Indonesia. Grow together, sustain forever. Masih bersama Bang Riza Damanik, Deputi Usaha Mikro dari Kementerian UMKM Republik Indonesia. Nah, di episode kali ini jangan lupa kita disupport oleh Yawa Perfume. Spray your story, let's grow together. Oke, Bang Riza, kita kalau bicara masalah laut di mood dialog global hari ini kan ada satu terminologi blue economy, ekonomi sirkular pada prinsipnya ya. Tadi di episode 2 udah sedikit dibahas terkait bagaimana adaptasi masyarakat pesisir dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Nah, kemudian yang menjadi curiosity saya adalah kemudian kalau ngomongin adaptasi ini kan ada level mikro, ada pemain besar. Kalau ngomongin lautan ada wisata, ada ekowisata. Kalau ngomongin yang berkelanjutan, ada ketimpangan nggak Bang Riza melihatnya antara pemain besar dan pelaku bisnis besar yang memanfaatkan seperti beach club dan lain-lain, kemudian dengan para usaha mikro di tengah prinsip ekonomi sirkular? Ya, ini tantangan kita, ya, bahwa memang sebagian besar pengusaha mikro kita, ya, terlebih lagi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu belum terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar. Jadi ini jalan sendiri-sendiri nih, ya, itu tantangan kita. Mungkin sebagian kecil yang sudah terhubung, tapi sebagian besarnya belum terhubung. Nah, maka penting tadi saya katakan, salah satu strategi adaptasi kita adalah bagaimana mendorong usaha-usaha mikro ini membangun satu klasterisasi ekonomi. Ya, apakah itu platformnya bentuknya kelompok, apakah itu platformnya bentuknya koperasi, ataukah bentuknya asosiasi dan lain sebagainya. Tapi pada intinya nggak mungkin yang mikro-mikro ini dibiarkan sendiri-sendiri lagi. Dia harus berada pada satu platform tertentu yang bisa mendorong usahanya menjadi punya skala ekonomi. Itu dulu pertama tuh. Ya, ini satu. Nah, yang kedua, juga kita harus lihat bahwa ekosistem usaha ini kan harus sehat, harus tumbuh bersama. Ya, inilah yang sedang kami kerjakan. Pak Menteri selalu mengatakan nggak bisa lagi basis pengembangan ekonomi itu sekedar pada komoditinya saja yang dilihat, tapi harus dilihat ekosistemnya. Ekosistem itu apa artinya? Kami hari ini ada 5 pendekatan yang kami sedang perkuat. Yang satu adalah tentu dalam sisi aspek legalitasnya. Aspek sertifikasinya ini menjadi penting, ya. Tentu legalisasi dan sertifikasi bagi usaha mikro ini nggak sama dengan yang usaha besar, tapi juga nggak boleh dianggap remeh, ya. Kenapa? Karena konsumen kita sekarang makin aware, ya, tentang bagaimana melihat ini barangnya bener nggak ada masa berlakunya, expired date-nya bener nggak? Bepom, halal nggak, dan seterusnya. Ini kan konsumen kita semakin kritis, ya. Nah, maka oleh sebab itu kami mendorong kemudahan-kemudahan, ya. Nah, kami menyebutnya Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro. Ini tahun ini targetnya 18 provinsi untuk bisa memberikan fasilitasi kemudahan, ya, bahkan gratis, ya, layanan legalisasi dan sertifikasi daripada usaha mikro tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitasnya, kapasitas SDM-nya, ya. Tentu pada saat perorangan mungkin cukup dengan cara nangkap ikan lalu jual, mungkin cukup begitu.
Tapi begitu ini mau dibangun kemitraan dengan usaha yang lebih besar, maka kan perlu ada skill tambahan di sana. Misalnya landingnya harus benar supaya ikannya tidak rusak, misalnya begitu ya. Nah, untuk landing yang benar supaya tidak rusak sesuai dengan standar, tentu harus diajarin, tentu harus ada pendampingannya, ada edukasinya. Nah, kami punya instrumen itu untuk penguatan kapasitasnya. Pendinginnya harus benar, ya, dan seterusnya, termasuk kalau memang ini ingin dijadikan produk olahan misalnya, maka olahannya juga harus benar dan seterusnya. Nah, yang ketiga pembiayaan. Ini juga menjadi sangat penting, ya, pembiayaan. Karena kita ketahui bersama, sebagian besar daripada masyarakat nelayan kita itu belum mendapatkan akses pembiayaan formal. Nah, pemerintah itu sudah punya skema apa yang disebut dengan kredit usaha rakyat, ya, untuk mendukung UMKM, termasuk UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Tahun ini, ya, dari mulai sejak Januari sampai Mei 2025, dalam catatan kami sudah tersalurkan sebesar 1,63 triliun, ya, kepada 33.054 debitur, ya, usaha-usaha mikro, kecil yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Jumlahnya masih kecil. Kita berkepentingan untuk menaikkannya lebih banyak lagi, ya. Dan salah satu tantangan atau solusi untuk bisa dapat akses pembiayaan lebih banyak lagi, saya kira adalah mau tidak mau, tadi saya katakan sejak awal, bangunlah klasternya supaya penguatannya lebih sistematik lagi. Nah, yang keempat adalah tentunya pemasaran dan digitalisasi. Ini aspek penting, ya. Kalau saya perhatikan, ya, fase digitalisasi ekonomi kita, yang bisa dikatakan fase yang agak belakangan datang kan yang ada di pesisiran pulau-pulau kecil. Ya. Aksesibilitas itu, Pak. Ya, ini kan soal aksesibilitas dan lain sebagainya, ya. Termasuk sumber daya manusia, ya, sumber daya infrastruktur dasar dan seterusnya. Tapi hari ini akses itu sudah terbuka. Ya. Tahun lalu kami pergi ke wilayah perbatasan di Natuna misalnya. Natuna hari ini akses internetnya luar biasa mewah, ya, hampir semua platform bisa di sana, ya, dan sekarang sudah ditetapkan sebagai kota digital, ya, Natuna itu. Menahan infrastruktur. Nah, artinya saya ingin katakan, udah nggak ada lagi tuh isu apakah dia di pulau kecil, apa pulau besar, apakah di mainland, apa dia di depan gitu, ya, pulau terdepan, itu nggak ada lagi isu lagi itu. Ya, semua hari ini sudah bisa terhubung dengan akses internet. Nah, tentu akses internet ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Ya, nah, mendekatkan antara digitalisasi dengan pengembangan ekonomi pesisiran pulau-pulau kecil ini menjadi penting sekali hari ini. Ya, saya tentu sekali juga ingin mengajak sebenarnya anak-anak muda, ya, anak-anak muda kita untuk bisa nih ikut memikirkan dan melahirkan inovasi-inovasi yang bisa mendekatkan, ya, peningkatan produktivitas UMKM kita yang di pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, dengan digitalisasi tadi. Karena ini peluang besar bagi mereka untuk akses pasar. Dan yang terakhir adalah kami punya instrumen apa yang disebut dengan kemitraan rantai pasok. Ya, ini puncaknya nih. Ya, kalau tadi yang 1, 2, 3 dan 4 tadi bisa kita penuhin, saya kira menjadi layak, menjadi visible untuk klaster-klaster ekonomi rakyat tadi itu, nelayan tadi itu, apakah pembudidaya ikan tadi, apakah pembudidaya rumput laut, atau lain-lain yang ada di pesisir pulau-pulau kecil, itu terhubung dengan usaha besar. Ya, nah, kemitraan rantai pasok inilah yang bisa memperkuat kualitas ekonomi kita secara lebih luas, ya, sehingga nantinya usaha besarnya tumbuh, dan di saat yang sama usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut tumbuh, bareng-bareng tumbuhnya. Nah, menurut kami salah satu ekonomi kita yang sangat punya peluang besar dikembangkan yaitu perikanan dan kelautan. Ini punya ruang space yang sangat besar untuk bisa kita manfaatkan. Space yang cukup besar untuk bisa kita manfaatkan dalam penguatan ekonomi, space yang cukup besar untuk kita bisa manfaatkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, bicara masalah kemandirian UMKM. Kalau berangkatnya dari narasi ekonomi sirkular,
ada diversifikasi ekonomi, di mana kesejahteraan itu satu hal, kemudian di sisi lain adalah masalah keberlanjutan. Ngomongin keberlanjutan di wilayah laut, itu konservasi laut Indonesia itu per 2025 itu 29,9 juta hektar dari target 97,5 juta hektar pada tahun 2045. Resource kita kan seperti yang Bang Riza sampaikan, banyak sekali di laut. Menjaga narasi ini itu bagaimana Pak kepada UMKM? Masalah keberlanjutan pemanfaatan resource yang ada di laut. Ya, konservasi itu harus dipahami secara lengkap. Oke. Ya, dulu awal-awal rezim konservasi itu dipahami secara terjadi simplifikasi. Oke. Yang disebut dengan konservasi itu hanya urusannya jaga ikan, jaga hutan gitu ya, yang lain nggak boleh. Ini kan paradigma lama yang sebenarnya salah, keliru. Oke. Ya, konservasi itu adalah satu pendekatan terpadu yang saya sebutkan di awal. Oke. Bagaimana kita menyeimbangkan antara pemanfaatan, ya, dimanfaatkan bukan tidak dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan sumber dayanya, tapi di saat yang sama dijaga sustainability-nya. Ya, ada yang kita sebut dalam ilmu lingkungan itu ambang batasnya, ya. Jadi ambang batasnya itu yang harus kita jaga. Jadi misalnya nih ada potensi ikan tuh bukan kita nggak boleh manfaatan, boleh dimanfaatin, ya. Tapi nggak boleh melewati ambang batas pemanfaatannya, ya. Nah, sehingga paling tidak 80%-nya kita manfaatkan, 20%-nya kita cadangkan. 70%-nya kita manfaatkan, 30%-nya kita cadangkan. Lebih kurang begitu. Nah, pemahaman ini yang harus kita letakkan dulu di atas meja, ya, supaya di lapangannya menjadi enteng. Ya, saya juga kadang-kadang lu tuh lihat tuh di beberapa tempat tuh kadang-kadang jadi kayak ini, kita jadi kayak fasis, ya, meletakkan lingkungan tuh segalanya, lalu masyarakatnya dikesampingkan. Itu keliru tuh. Itu nggak boleh begitu, ya. Itu nggak boleh begitu. Jadi harus seimbang. Nah, karena kita percaya betul kalau manfaat masyarakat lokalnya mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut, udah pasti masyarakat lokal itu juga akan menjaga sumber daya tersebut. Nah, disitulah hidupnya, tumbuhnya nanti pengelolaan sumber daya alam kita lebih berkelanjutan. Kalau berkelanjutan, ya ekonomi juga berkelanjutan. Ya. Nah, konsep ekonomi sirkular itu, ya, sebenarnya bukan baru dalam praktik masyarakat kita. Saya mengikuti paling tidak di beberapa daerah. Kita punya yang namanya SASI di Maluku. Ya, ini satu metode pengelolaan sumber daya laut atau sumber daya alam, ya, yang kearifan lokal yang ada di Maluku yang dipraktikkan oleh masyarakat kita bahkan sampai hari ini. Bagaimana mereka ngambil sumber daya secukupnya, lalu sebagian lainnya itu dicadangkan. Ada waktu boleh nangkap, ada waktu tidak boleh nangkap. Ya, ini dilakukan. Lalu pada saat dimanfaatkan sumber daya tersebut, manfaat sumber daya tersebut dirasakan oleh seluruh penduduk, seluruh masyarakat, sehingga adil dalam praktek pembagiannya dan seterusnya. Ya, misalnya itu. Lalu ada Bapongka di Sulawesi Tengah. Ya, ini dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, nelayan-nelayan kita yang ada di Togean misalnya di Sulawesi Tengah. Bagaimana cara nangkap ikannya itu dari satu tempat ke tempat lain, ya, pada masa-masa tertentu sesuai dengan periode waktunya yang sudah disepakatin, sehingga adil bagi semua, dimanfaatkan bagi semua, ya, tidak ada yang tersingkir dari itu, dan semua orang merasa menikmati sumber dayanya. Lalu juga kita punya Manee di Sulawesi Utara misalnya begitu, ya. Ini juga satu tradisi yang sangat baik. Kita punya Panglima Laut di Aceh misalnya dan seterusnya. Banyak lagi yang lain-lain. Yang saya kira praktek-praktek ini itu menunjukkan bagaimana masyarakat kita sejak dulu sudah menerapkan satu metode pengelolaan sumber daya yang cukup arif, ya, bijak secara lingkungan, bijak secara sosial, ya, dan bijak juga secara ekonomi, gitu lebih kurang saya mau katakan. Itu warisan budaya kita, gitu maksud saya. Jangan cari jauh-jauh, gitu maksud saya mau bilang, ya. Jangan cari jauh-jauh. Itu ada praktek itu. Nah,
praktek itulah yang menurut saya kita harus hidupkan. Jadi kalau kita mau menerjemahkan apa itu ekonomi biru, ya itulah yang harus kita hidupkan. Belajar dari bangsa sendiri justru. Kita hidupkanlah praktek itu. Itulah dia ekonomi biru kita. Ya, apa yang kita sebut dengan ekonomi sirkular itu, bagaimana ekosistem ini bisa menghidupi satu dengan yang lain, ya, itulah dia praktek itu. Nah, tentu tidak sama di tiap daerah. Ada model-model yang ragam bentuknya, tapi spiritnya sama. Jadi menurut saya, ya, bagaimana kita membumikan spirit daripada ekonomi biru itu dalam praktek ekonomi kita yang ada hari ini, ya diawali dengan kearifan-kearifan lokal itu harus ditarik dalam konteks, dalam konsepsi ekonomi kita, dalam praktek pengelolaan sumber daya laut kita. Ini yang kita perlu jalankan, dan saya percaya betul, saya katakan tadi, ya, ekonomi kelautan kita ini, baik itu tadi perikanan tangkap, budidaya, dan lain-lain, ya, ini peluangnya besar, besar sekali potensinya, belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, jadi saya membayangkan Indonesia emas 2045 itu, di mana kita butuh pendapatan per kapita naik 4-5 kali lipat dari hari ini, ya, peluang terbesarnya adalah kelola laut kita sebaik-baiknya. Ya, tanpa itu agak sulit kita membayangkan kita bisa lompat 4 atau 5 kali lipat pendapatan per kapita kita. Agak berat. Itu tadi sedikit tadi di akhir sudah di-mention bagaimana harapan berarti ya dari Bang Riza terkait bagaimana pemanfaatan potensi laut kita. Berangkat dari warisan lokal, warisan budaya lokal yang dilakukan untuk Mesir. Mungkin terakhir Pak, harapan terkait bagaimana dari perspektif UMKM.